Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Tarikh Al-Quran. Sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman hidup dan sumber hukum saja, akan tetapi Al-Quran juga merupakan teks sejarah dengan perjalanan panjang sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga menjadi mushaf yang baku. Proses ini kemudian melahirkan ilmu tarikh Al-Quran yang di dalamnya membahas tentang pewahyuan, penjagaan, penulisan, penghimpunan, dan kodifikasi Al-Quran. Mempelajari tarikh Al-Quran itu penting. Mengapa? Karena ilmu ini bertujuan untuk memahami proses turunnya wahyu yang berlangsung selama 23 tahun secara bertahap, yang bertujuan untuk menjawab masalah umat dan membimbing kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran relevan sepanjang zaman. Selain itu, ilmu ini juga berperan penting dalam menjaga keaslian wahyu dari tantangan para orientalis dan kritikus modern. Dengan memahami sejarah Al-Quran, umat Islam dapat memperkuat iman dan membela kemurnian Al-Quran secara ilmiah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan tarikh Al-Quran? Nah, di sini sudah ada bahwa secara bahasa kata tarikh merupakan berasal dari bahasa Arab tarikhun yang berarti penentuan waktu dan sejarah suatu peristiwa. Kata ini berasal dari akar kata al-arkh yang mengandung makna penanggalan dan pencatatan peristiwa dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam literatur klasik, para ulama seperti Al-Jauhari dan Al-Sayyidawi menjelaskan bahwa istilah tarikh berkaitan erat dengan pencatatan kejadian berdasarkan waktunya. Adapun kata Al-Quran berasal dari akar kata qoro'ah yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dari akar ini lahir istilah kiro'atan yang artinya bacaan, yakni menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam susunan yang teratur. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang apabila dibaca dapat bernilai ibadah, serta Al-Quran terjaga keasliannya sepanjang masa. Dari inilah maka dapat kita simpulkan bahwa tarikh Al-Quran secara istilah adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari sejarah Al-Quran sejak awal turunnya wahyu, proses penyampaian, periwayatan, penulisan hingga kodifikasi mushaf dan perkembangannya di tengah umat Islam. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup tarikh Al-Quran. Ruang lingkup kajian tarikh Al-Quran mencakup dua dimensi besar. Apa saja? Yang pertama yaitu sejarah turunnya wahyu. Dalam hal ini meliputi proses turunnya Al-Quran sejak wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara beliau menyampaikannya kepada para sahabat hingga pencatatan yang dilakukan pada masa kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah sejarah kodifikasi mushaf, yakni mencakup usaha pengumpulan dan standarisasi Al-Quran, perbedaan susunan mushaf para sahabat, perkembangan ilmu qiraat, penambahan tanda baca dan titik pada huruf, serta penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa di luar bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.